melipat ruang, dan menemukan nafas pembuluh darah suci kuno. Hamparan gunung bawah laut yang tak terhitung jumlahnya muncul di depannya. Di bawah laut, ternyata seolah seperti kota. Namun, kota ini tidak seperti kota manusia, melainkan kota klan laut. Ini sangat luas. Banyak monster laut berdomisili di sini. Pada saat ini, pertempuran besar sedang terjadi di atas kota. Sekelompok master bertarung dengan naga badai gelap dengan pola hitam dan emas di seluruh tubuhnya. Di belakang naga banjir badai yang gelap, ada banyak monster yang sedang membentuk formasi besar. Anak manusia, kamu berani masuk ke tanah klan nagaku, hahaha, hari ini kamu bisa datang, dan aku tidak akan membiarkanmu bisa kembali. Ucap naga badai hitam meraung lagi dan lagi. Hah, ternyata itu Master Guru Suci setengah langkah. Qin Chen bisa melihat sekilas. Kekuatan naga banjir badai gelap ini mendekati tingkat hegemoni. Itu sudah memadatkan jejak kekuatan hegemoni. Kekuatannya begitu kuat sehingga dapat menghancurkan bumi. Ini adalah patriark klan naga badai gelap. Melihat ras manusia menyerang, dia langsung marah, memimpin banyak tuan di bawah komandonya mengepung lawan. Hahaha, manusia kecil, selama aku bisa menelanmu, kursi ini akan dapat mewujudkan jejak makna mendalam dari ras manusia, dikombinasikan dengan kekuatanmu sendiri. Aku akan membawa kelompok murid manusiamu dan mereka semua akan terbunuh. Ucap naga banjir ganas yang gelap ini memiliki panjang ribuan kaki. Dan di atas naga badai gelap ini, banyak manusia juga membentuk formasi besar, di antaranya Wei Shiking ada di antara mereka. Hukum es melonjak di seluruh tubuhnya, dan segera satu demi satu naga es saling silang di dasar laut. Kekuatan yang mengejutkan pecah. Selain Wei Shiking, ada banyak manusia lainnya di sini. Pada pandangan pertama, mereka adalah Tian Jiao dari kekuatan lain. Mereka juga berniat menjarah di tanah keluarga naga ini. Bersama Wei Shiking dan yang lainnya, mereka menjebak kelompok monster laut ini. Qin Chen melirik beberapa kali, tetapi tidak mempedulikannya. Dia diam-diam menyampaikan pikiran ilahinya, dan melihat bahwa di kedalaman kerajaan terpencil, ada urat gelap besar di bawah kota. Itu adalah vena laut kekacauan. Seluruh vena laut memancarkan aura yang menakjubkan, seperti naga raksasa, berbaring di dasar lautan. Aura suci surga dan bumi menyusup keluar, memberi makan monster di kota yang tak terhitung jumlahnya untuk memperbaiki rantai. Teknik terlarang jiwa surgawi. Bisik Qin Chen menggunakan teknik terlarang jiwa surgawi, dan mengamati kekuatan ruang dengan mendesak cakram batu giok. Dia melihat bahwa vena laut kekacauan ini memang sangat besar, meskipun jauh lebih rendah daripada vena master suci yang telah diperolehnya. Itu juga merupakan tingkat tertinggi dari sage surgawi. Bahkan jika vena kelas Saint itu rusak, itu 10 kali lebih banyak dari Saint Veins kelas menengah surgawi yang sempurna yang dia dapatkan dari Menara Wangu. Selain itu, di samping vena suci ini, ada banyak aura vena suci yang rumit. Tidak tahu berapa banyak urat suci yang telah dijarah oleh naga banjir ini untuk diintegrasikan ke dalamnya, membentuk skala hari ini. Selain itu, Qin Chen juga menemukan bahwa di vena laut kekacauan ini, ada beberapa makhluk kuat, semuanya adalah penguasa naga banjir, sedikit lebih buruk daripada pemimpin klan naga banjir emas hitam, tetapi dibandingkan dengan naga di luar. Naga banjir ini sedikit lebih kuat. Mereka agak mirip dengan para tetua dalam kelompok manusia. Pada saat ini, suara Chen Sisi terdengar di cakram giok keberuntungan semesta Qin Chen. Chen Sisi yang masih disembunyikan juga dibawa ke sini bersamanya. Piringan giok keberuntungan di alam semesta dapat menyembunyikan rahasia surga, dan guru suci tidak dapat mendeteksinya. Tentu saja, ini juga karena tingkat kultivasi Chen Sisi tidak berada di ranah sage puncak. Kalau tidak, begitu napasnya keluar, dia akan ditolak oleh gerbang domain ketika dia memasuki pintu lorong. Sao Chen, urat suci macam apa ini, sungguh aura yang begitu kuat. Ucap Sisi juga merasakan semuanya di sini, dan terkejut. Sao Chen, apakah kamu akan mengambil urat suci ini?
Sangat bagus, saya bisa keluar untuk membantu Anda memblokir musuh, kata Sisi. Qin Chen menjawab, Sisi, tidak apa-apa, sekarang Istana Guanghan dan pasukan lainnya menghadapi Patriark Naga Banjir, selama tidak ada keberadaan tingkat penguasa, saya tidak peduli. Menurut saya, Anda tidak bisa keluar untuk saat ini, sekali terlihat, akan ada risiko. Jika saya benar-benar dalam bahaya dan membutuhkan bantuan Anda, mari kita bicarakan lagi nanti. Ucap Qin Chen berbisik, dia berulang kali mendesak cakram alam semesta, diam-diam menghindari pertempuran di atas kota, mengambil keuntungan dari kesempatan. Sampai ke kedalaman kota kuno, dia terus menyelinap ke tanah, dan mendekati urat laut yang kacau itu. Faktanya, di kota naga ini ada batasan kuat untuk mencegah orang luar menyusup dan mengintai. Sebelumnya Wei Siking dan Murong Bingyun sedang dalam proses menyelinap masuk, mereka terlihat oleh naga banjir, yang memicu pertempuran. Sayang sekali di mata Qin Chen. Kecuali itu adalah formasi level Holy Lord, maka batasan biasa tidak dipandang sama sekali oleh Qin Chen. Dia diam-diam memasuki tempat yang dekat dengan vena laut kekacauan. Menggunakan teknik menambal langit, dia diam-diam menghitung bahwa struktur besar vena laut kekacauan tiba-tiba muncul di benak Qin Chen, dan teknik terlarang jiwa surgawi Qin Chen langsung beroperasi. Dia harus menghitung segalanya, kekuatan tidak berarti kecerobohan, dan persiapan adalah faktor yang diperlukan agar sukses. Setelah beberapa saat, Qin Chen sudah menghitung semuanya. Dengan kilatan sosoknya, dia langsung memasuki langit di atas Chaos Sivane, dengan tangan besarnya mencuat, dan tiba-tiba, kekuatan Shen Yuan yang menakutkan meledak dan meraih vena suci di bawah. Dan tangan besar Qin Chen seperti langit, langsung menggenggam Chaos Sivane ini. Siapa itu, berani menyentuh vena suciku dari klan naga badai gelap? Suara raungan keluar satu demi satu, dan beberapa naga banjir ganas yang menjaga urat nadi langsung bereaksi. Mereka naik ke langit membidik Qin Chen. Pergerakan di sini segera mengguncang Patriark Naga di atas kota, dan mata emasnya yang seukuran rumah itu ketakutan dan marah. Manusia ini terlalu hina. Mereka benar-benar menahanku di sini dan yang lain menerobos pembuluh darah suci klan nagaku. Kursi ini akan menghancurkan kalian semua menjadi berkeping-keping. Teriak Patriark Naga Banjir ini meraung lagi dan lagi. Putra suci yang bertarung melawan naga banjir semuanya terkejut, dan kemudian mereka melihat Qin Chen yang telah menangkap pembuluh darah suci naga banjir. Itu Qin Chen. Gumam Wei Siking dan Murong Bingyun mengenali Qin Chen, dan mereka ketakutan satu persatu. Sejauh ini mereka masih berjuang keras untuk vena suci itu. Mereka tidak berharap Qin Chen dapat menyelinap masuk. Kerja keras mereka semua telah menjadi jalan penghubung Qin Chen. Qin Chen langsung memasukkan pembuluh darah laut ke cakram giok keberuntungan alam semesta. Pada saat berikutnya, beberapa naga yang kuat mengelilingi Qin Chen. Manusia tengik, serahkan vena suci itu. Berani mencuri pembuluh darah suci klanku, kamu mencari kematian. Naga ini meraung bersama dan mendorong formasi untuk membunuh Qin Chen. Menghadapi serangan formasi besar, Qin Chen tetap diam. Teknik penambalan langit diam-diam beroperasi, dan dia menemukan titik kunci dari formasi dalam sekejap. Ruang itu teratur, dan sosoknya bergoyang, dan dia langsung muncul di kegelapan. Di depan Penatua Storm Dragon, Qin Chen meledak dengan tinju seperti kilat, dan tetua naga banjir tidak punya waktu untuk bereaksi. Tinju ilahi asal Qin Chen memukul kepalanya dengan letupan, dan kepala tetua naga itu meledak seperti semangka busuk. Kemudian kekuatan tak terbatas diserap ke dalam tubuh Qin Chen secara instan. Melihat adegan itu, beberapa tetua naga yang tersisa semuanya terkejut, dan hampir kehilangan akal dalam sekejap. Manusia ini terlalu kuat, dalam sekejap, dia dapat bergegas keluar dari formasi besar yang telah mereka letakkan. Ini sangat sensasional. Para tetua dari naga banjir ini semua meraung, selama mereka menghentikan Qin Chen. Ketika Patriark tiba,
mereka dapat membunuh anak ini dan mendapatkan kembali Vena Suci Laut Kekacauan. Pada saat ini, Qin Chen mendesak kekuatan tempur terkuatnya. Di antara cakram giok keberuntungan, semua pembuluh darah suci level bijak surgawi peringkat menengah terbakar. Dia mengembangkan tubuh kuno, dan kekuatan magis aslinya beroperasi, membidik beberapa tetua yang tersisa. Tidak ada yang bisa membayangkan pertempuran ini. Dengan tinju Qin Chen, seluruh kota raksasa bawah air menderu. Kekuatan mengerikan yang meletus oleh Saint Vance Qin Chen yang terbakar tidak hanya menggabungkan kekuatan supernatural origin, tetapi juga menambahkan tanda ilahi pembelah langit, tinju yang membunuh, dan teknik kuno lainnya, yang langsung menyelimuti para tetua itu. Dengan hanya satu pukulan, semuanya hancur berantakan. Tubuh mereka meledak, dan bahkan pecahan jiwa dan keinginan mereka dipukuli hingga kacau, dan pikiran mereka tidak bisa bekerja. Beberapa tetua naga yang kuat benar-benar hancur tanpa meninggalkan ampas. Pada saat yang sama, seluruh gelombang besar meledak. Itu adalah aura kuat dari Patriark Naga Banjir. Kekerasan gelap telah mendarat dan menekan tubuh Qin Chen. Qin Chen segera merasakan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi menyapu dirinya, dan kekuatan di tubuhnya terasa tertindas. Anak manusia, aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Teriak kepala klan naga badai hingga matanya memerah. Kekuatan mengerikan itu terus-menerus meledak ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen mendengus dingin dan merasakan kengerian kekuatan ini. Patriark naga badai ini sudah menjadi tuan guru suci setengah langkah, dikombinasikan dengan tubuhnya yang kuat, itu pasti akan membawa masalah bagi Qin Chen. Jika saya melawannya dengan keras, saya juga bisa membunuhnya, tetapi mungkin saya juga akan terluka. Kemudian orang-orang istana Guanghan dan penguasa kekuatan lain akan diuntungkan. Sekarang harta itu ada di tangan, lebih baik meninggalkan tempat ini dulu, menyerap urat suci ini, dan membiarkan kekuatanku melangkah lebih jauh. Pikiran Qin Chen melintas, dan dia mengisap dengan tajam. Dalam kehampaan, hukum suci surgawi yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya, dan jiwa para tetua naga ini menjerit dan berubah menjadi bayangan naga. Beberapa tetua naga banjir semuanya disempurnakan oleh Qin Chen dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya, dan kemudian aturan dari beberapa tetua naga banjir dikumpulkan bersama dan diubah menjadi miliknya sendiri. Sebelumnya Qin Chen pernah menelan pil naga sejati, dan tentu saja dia memiliki aura naga sejati di tubuhnya. Meskipun naga banjir ini bukan naga sejati, yang pasti itu adalah salah satu klan naga. Kekuatan ini membuat Qin Chen samar-samar mengungkapkan sedikit kegelapan dan kekacauan. Kemudian, tubuh Qin Chen bergetar, dia berubah menjadi cahaya guntur, dan ruang beredar secara teratur. Seluruh sosoknya menerobos blokade Patriark Naga, dan menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba, Patriark Naga Banjir menjadi gila karena kehilangan jejak Qin Chen. Dia bergegas ke Wei Shiking dan banyak tuan manusia lainnya dengan gila. Wei Shiking dan yang lainnya ketakutan dan terbang satu persatu, mereka memarahi Qin Chen di hati mereka. Wei Shiking memandang Murong Bingyun dengan dingin dan berkata, "Murong Bingyun, mengapa Qin Chen bisa ada di sini? Apakah Anda memberitahunya, kemana yang lain pergi?" Mendengar itu, hati Murong Bingyun juga sangat tertekan. Ketika dia berada di alun-alun sebelumnya, dia berpura-pura sangat akrab dengan Qin Chen, tetapi sekarang dia tidak bisa menjelaskannya, dan hatinya menggelitik karena marah. Patriark Naga Banjir telah menjadi gila dan berusaha mati-matian, tetapi Wei Shiking dan yang lainnya tidak terkalahkan, ketika Wei Shiking dan yang lainnya berusaha melarikan diri. Di suatu tempat di dasar laut, Qin Chen bersembunyi di sebuah tempat rahasia, mengatur puluhan juta larangan, dan kemudian dia memasuki cakram giok keberuntungan. Begitu dia memasuki cakram giok keberuntungan, Qin Chen merasakan aura Vena suci yang kuat. Itu adalah pembuluh suci laut kekacauan dan aura yang kaya yang membuat pori-pori Qin Chen menjadi rileks. "Sao Chen, apakah kamu baik-baik saja?" Chen Sisi berkata dengan gugup. "Hah?
Apa yang bisa aku lakukan mengenai Wei Shiking dan yang lainnya? Sisi, ayo mari kita perbaiki rantainya bersama-sama. Jawab Qin Chen terkekeh, tanpa sepatah kata pun, dia segera memacu percepatan waktu dari cakram giok keberuntungan semesta, dan kekuatan aturan waktu itu meresap, dan teknik menambal langit Qin Chen mulai menelan kekuatan mengerikan dari pembuluh darah laut kekacauan ini. Tiba-tiba, Qin Chen langsung mencapai puncak tahap awal dari Heavenly Sage, dan mulai sedikit mengendur.